Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam madzhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Tidak, sampean saya tanya, imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh, beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib, yang dengarkan saya orang 40, bisa saja yang dua itu kopok, tidak dengar memang karena kopok, atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan, dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan tidak juga. Mungkin wis bulat mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam, ono ngaji wis mbah sembang sumpah ngaji ngono mbah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik, metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman, meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk, karena sudah otaknya sudah baik, omongan keliru paham. Wah, itu malah hebat, pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam madzhab Syafi'i, ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar, atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham gitu maksudku? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah, ngono mikire tok ngono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Mau ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen niku. Lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu, Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andai kan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad B-nya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, tidak bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Ya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah.
Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Wah, terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo Bilal ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Nah, ora tau mikir to sampean. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sampai saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lah ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mau njuk pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa? Toko ben laris. Nak laris nyalahno jare dongane ra mati. Nak laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Oh niku misale udan jare musim. Nak ra udan jare kiai ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok ora musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki wis musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ana kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang, sudah akeh. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami templek, mbok dikritik tok atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Nah malaikat itu karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ono banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Mulane Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi kan rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akeh-akeh ra mandi kan. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawwal, Rabi, Kharif. Musim piro sekawan iki nek falak ya napa? Iya sekawan iki. Kharif kula ora Arabe Kharif, Rabi, Sita, Shaif. Robi kok cara kene kok. Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya ora mareng ya, mareng. Robi labo, Sita musim hujan, Soef musim ketiga.
difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu. Wong nek sound sisteme apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ? Wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan ora tau mikir ngono to? Wong ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus ku riyen muadzin ku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha wae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuke dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuke ning isor dituthuk nganggo mic. Wes cuk. Nah, mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ana. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning isor. Kula riyen ndelok film-film Fathu Mekah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Klambine dicuwoplok menek terus wadzan. Nggih pancen tenan teng tarikh-tarikh teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi nek wis Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong kamane cek. Nganyaran napa? Ajaran Islam. Fahami tadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Nggih kula baleni dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngeten contoh yang paling gampang nggih. Wong iku nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan niku dikeloni, dijima lah kamane di hubungan intim. Misalnya malam sakniki malam napa? Senin nggih. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumahna nggih, Zaid malam Senin masih menggauli napa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lala esuk itu perkerang, esuk itu tukaran. Tukaran ekstrim terus pegatan. Nggih, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah. Itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai.
Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, buktine berkali-kali haid. Paham sih maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet, minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nek ora paham plus kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Ora paham. Paham dulu. Mulane ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Lah ya Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Mulane wa kitabim mubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terus jadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lalu kalau ulama jengben ketemu pangeran mau kepengen ibadah ngeten iki. Kalau tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau mau kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kitabe mubin menjelaskan, ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengen duwe amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh logika sing dibangun Al-Qur'an, hujjah. Ya aku mau malam iku jek dijima. Esok tukaran atau 2 hari lagi tukaran jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali haid sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci, berarti iddahnya selesai. Nah sampai takut, lah nak manine jadi Gus, berarti iddahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih. Berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah. Malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat. Malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh. Isuke pegatan meneh. Malam ke-3 rabi meneh. Terus usese anak-anake sapa jajal? Muni anake sing pertama ya rawan radadi, anake kedua ya ketiga, kan gak jelas. Terus kowe takok, lho kok DNA Gus? Kowe kesuwen agama kok ono ngentesi DNA barang. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada iddah. Ya ada napa? Lah iku maksude Quran. Dadi mulane kula nate roh berita ya, orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apike koyo ngono Islam. Wong Israel padahal yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah. Ya mereka wow iddah itu jelas kan, kalau mindawatil haid, kalau yang masih haid iddahnya 3 kali masa suci, berarti mengalami 2 kali nopo haid. Mengalami can nom-nom hubungan kebablasan, jebule pacare ora haid susah, berarti bukti dadi meteng, tapi nek haid seneng berarti ndak meteng. Nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak nopo hamil. Nah berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok haid. Nah berarti iddahnya pakai haid, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Nah nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu napa? Nunggu napa? Kelahiran. Jadi paham gitu, terus ojo sampai wong terus ra paham Quran blas. Saking blase nganti iddah ya ora roh, wis repot.